Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk menghindari diri kita dari perbuatan dosa. Karena hakikatnya dosa dan maksiat itu titik hitam pada hati sehingga menodai kesucian hati. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan yang artinya bahwasanya aku melihat dosa itu dapat membuat hati itu mati. Dan kalau seorang terus-menerus berbuat dosa, itu membuat seseorang hina. Maka meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. Namun sayangnya kebanyakan manusia suka dengan dosa. Sekali lagi marilah kita berusaha untuk meninggalkan dosa. Karena ibadah, yang namanya ibadah bukan hanya tentang melaksanakan perintah saja, namun juga meninggalkan larangan. Itulah yang namanya takwa. Melaksanakan perintah dan menjauhi dosa, dosa besar atau dosa kecil. Dan hendaklah kita menjadi seorang yang senantiasa waspada. Waspada jangan sampai diri kita jatuh kepada dosa bagaikan seorang yang sedang berjalan di jalan yang harus berhati-hati, mungkin banyak durinya, banyak lubangnya, jalannya rusak misalnya. Dan janganlah kita meremehkan dosa kecil, karena yang namanya gunung adalah kumpulan dari kerikil atau batu-batu kecil. Sekali lagi, dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang hukumannya disebutkan khusus di dunia dan ada ancamannya di akhirat, seperti pencuri dengan dihukum potong tangan misalnya. Dosa kecil tidak ada hukumannya secara khusus di dunia dan tidak ada ancaman di akhirat, namun dia adalah sarana menuju dosa, seperti melihat lawan jenis yang haram baginya. Ketahuilah, ingatlah, dosa itu racun dan luka bagi hati. Oleh karenanya orang yang berbuat dosa pasti tidak tenang, pasti gelisah. Ulama mengatakan rahimahumullah, orang yang berbuat dosa pasti dihinggapi dengan kegundahan atau kegalauan, walaupun kelihatannya ceria. Dalam kitab Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim rahimahullah banyak disebutkan dampak buruk dari perbuatan dosa. Ya mungkin pernah disampaikan di sini. Sudah sampaikan dah sama Ustaz Hafiz. Dampak buruk dosa. Skip aja berarti. Kita murojaah. Lupa lagi. Ya ini makanya kita bahas lagi. Maka diantara dampak buruk dosa membuat seorang masuk neraka. Di surah An-Nisa ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan hukumnya, melampaui batasannya, maka Allah akan masukkan dia ke neraka, akan kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya jika kekufuran, atau kekal dalam artian waktu yang sangat lama jika dosanya di bawah kesyirikan. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Di antara dampak buruk dosa, sebagaimana kita sebutkan tadi,
membuat kegundahan atau kegalauan, tidak tenang, hidup berantakan, keberkahan dicabut oleh Allah. Na'udzubillah. Di surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un." Allah telah memberikan perumpamaan dengan sebuah negeri dulunya aman, tentram, rezekinya datang dari mana-mana, namun penduduknya kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangannya. Maka Allah pun menimpakan kepada mereka libasal ju'i wal khauf. Kalau terjemahannya pakaian lapar dan ketakutan. Artinya rasa lapar dan rasa takut sangat meliputi sebagaimana pakaian. Ya, ditimpa rasa lapar dan takut. Bima kanu yasnaun, disebabkan perbuatan mereka, yakni dosa. Di sini juga menunjukkan nikmat yang besar yang harus kita sadari adalah bisa makan dan juga ada rasa aman. Ya, makanya sampai disebutkan di sini. Ya. Demikian pula surah Al-Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan mereka rasa aman yang sebelumnya ketakutan dan juga memberikan rasa kenyang. Ya, yang Allah beri makan yang sebelumnya penuh dengan kelaparan. Maka itu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Ya. Masa lagi ini kita harus syukuri nikmat yang sangat besar yang mungkin kita tidak merasa, istilahnya nggak sadar gitu. Kayak ngalir hidup biasa aja gitu. Padahal kalau kita lihat atau bercermin dengan negeri-negeri yang lain, apalagi yang sekarang lagi ramai, ya, kalau sudah hilang rasa aman, otomatis makanan pun kurang. Ya. Mana ada orang lagi rusuh gitu ya, santai aja jual pentol lewat gitu ya. Ada dibegal orang gitu, takutan. Toko-toko pasti dijarah gitu ya. Alhamdulillah. Baru dibilang minyak berapa hari langsung ngantri semua tuh, ya. berebut bensin, gitu ya. Ketakutan. Nah, ini nikmat rasa aman dan nikmat makan. Kemudian maksiat dapat membuat hilang ilmunya. Ya, tiba-tiba lupa aja. Atau tidak berguna ilmunya meskipun dia tahu. Yang sebutkan sini Imam Syafi'i, hafalannya hilang. Ya, yang dialami oleh Imam Syafi'i rahimahullah, hafalannya hilang. Sebagaimana beliau pernah berkata dalam sebuah syair, syakautu ila waqi su'a hifdzi. Aku pernah mengeluhkan tentang hafalanku kepada guruku Waqi'. Gak lain hafalanku kenapa hilang gitu. Ini Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i rahimahullah menunjukkan kuat hafalannya, yang menunjukkan kuat hafalannya beliau Ramadan khatam 2 kali per hari. Khatam 2 kali per hari. Berarti kuat banget hafalan beliau. Nah, beliau di sini mengadukan tentang hafalannya kepada Imam Waqi'. Selain Imam Syafi'i ini. Maka Imam Waqi' rahimahullah mengatakan bahwasanya ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Ya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Dan disebutkan apa maksiatnya, yaitu beliau tidak sengaja lihat kaki perempuan yang haram dilihat. Dan itu pun nggak sengaja. Ya, bagaimana yang lebih dari itu, naudzubillah. Maka itulah diantara dampak dosa yang intinya tentu menghilangkan kebahagiaan.
Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap orang pasti dia jatuh kepada dosa. Gak mungkin ada yang merasa, yang mengakui aku ini tak pernah berdosa. Dia ngomong kayak gitu kan sudah ujub dah itu ya. Atau dia berdusta berarti ya. Pasti seorang itu berbuat dosa. Dan itu sabda Nabi gak mungkin berdusta ya. Setiap orang pasti jatuh kepada dosa. Tapi sebaik-baik orang yang khata'in, yang senantiasa jatuh kepada dosa adalah tawwabun, yang senantiasa bertaubat. Maka sebagaimana kita senantiasa jatuh ke dosa ya, susah lepas darinya, maka demikian pula harusnya kita tidak boleh lepas dari istighfar, dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, kesempatan taubat dibuka lebar selebar-lebarnya. Ya. Banyak sekali dalil-dalil yang sebagaimana sering kita dengarkan, keutamaan-keutamaan ibadahnya disebutkan itu ampunan dosa. Barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang sholat malam, barang siapa yang mencari Lailatul Qadar ya, keutamanya adalah ampunan dosa. Doa yang senantiasa dipanjatkan kalau mendapati Lailatul Qadar, minta ampunan juga. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Celaan dari Jibril alaihissalam bagi orang yang mendapati Ramadan dan melewatinya tanpa mendapatkan ampunan, celaan bagi mereka ya. Maka di bulan Ramadan kesempatan yang sangat besar untuk kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyul mu'minina aqyas? Qala sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Lewat belakang. Kata Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling cerdas yang senantiasa mengingat kematian dan yang senantiasa melakukan yang terbaik untuk persiapan ke negeri akhirat. Ya, itulah orang yang aqyas, orang yang paling cerdas, yang selalu ingat mati dan senantiasa persiapan. Ya. Perumpamaannya bagaikan seorang yang nunggu jemputan trapel misalnya, atau jemputan Gojek ya, harus standby, dia siap-siap. Yang kematian kita nggak tahu kapan datangnya, kapan jemputnya kita tidak ada yang tahu. Maka inilah ya pembahasan baru ya, bahwasanya kecerdasan versi Rasulullah SAW adalah seorang yang senantiasa ingat akhirat dan yang senantiasa standby persiapan ya, berbekal. Dan maka sebaliknya berarti kebodohan adalah orang yang lupa akhirat dan tidak siap-siap. Maka ini naudzubillah ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, inna akhwafa ma akhafu ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fama ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Kata Ali radhiyallahu anhu, sesuatu yang paling aku khawatirkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Banyak bahaya. Adapun mengikuti hawa nafsu maka membuat dia berpaling dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan, bahayal, pengen jabatan, pengen wanita, pengen harta, bahayal. Maka ini membuat dia lupa akan akhiratnya. Dan jangan kita bermudah-mudahan dalam bersikap menunda-nunda.
padahal kita mampu untuk melakukannya. Kita seger-seger aja gitu ya, nggak capek-capek banget, nggak sibuk-sibuk banget, cuma malas aja. Ya, akhirnya menunda-nunda sesuatu perbuatan. Maka janganlah demikian. Kata sebagian ulama salaf, itu adalah serdadu setan. Itu bisikan setan. Ya. Terakhir Ibnu Umar, Rasulullah SAW berwasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing, perantau. Yang namanya perantau pasti siap-siap mau pulang. Ya, kalau dia tetap di sana ya berarti pindah gitu ya, bukan. Kalau nya perantau pasti dia memikirkan persiapan lagi untuk pulang. Aw abiru sabilin, atau bagaikan orang yang sedang singgah kemudian lanjut lagi, musafir. Cuma singgah sebentar, seperlunya aja, ya. Toilet kah, ngadem kah, misalnya ke toko gitu ya. Ke toko ngadem. Ya, atau beli yang minuman kah, nyegerin sebentar, santai sebentar. Habis itu udah lanjut lagi. Enggak di situ dia selama-lamanya. Namanya juga singgah. Maka demikianlah seharusnya kita di dunia, kata Nabi. Bagaikan perantau yang akan pulang, atau bagaikan orang yang cuma singgah sebentar kemudian lewat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idzam sayta fala tantadir sabah." Kalau di sore hari jangan engkau tunda ke pagi hari. Jika di pagi hari jangan engkau tunda sampai sore. Manfaatkan sebaik-baiknya masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Dan di antara keutamanya, kata Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, kalau seorang sudah terbiasa dengan suatu amalan sunnah khususnya, atau amalan wajib tentunya dijaga, kemudian dia ada halangan sakit misalnya, maka dia tetap dapat pahala serupa, seakan-akan dia masih beramal. Ya, itu keutamanya bagi seorang yang istiqomah dalam melakukan suatu amalan. Ketika ada halangannya, dia tetap dapat pahala yang sempurna sebagaimana dia lakukan ketika sehat. Ya, demikian pula disebutkan kalau seorang itu ketika musafir, sehingga akan ada kerepotan. Maka dia kalau ada kebiasaan ketika dia belum safar, masih di hari-hari biasa, dia ada aktivitas baca Quran kah atau apalah gitu ya, amal soleh yang terbiasa dilakukan, ketika ada halangannya seperti sakit atau ketika dia safar, dia tetap akan dapat pahala yang serupa. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkan sebaik-baiknya masa hidup sebelum kematian. Demikian kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk beramal saleh, dan semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.